Bunga mawar tumpeng ternyata tidak sesulit itu. Bunga mawar ini kelihatannya rumit, padahal dasarnya bisa dipelajari oleh pemula. Selamat datang di kelas garnis tumpeng 30 hari. Ini adalah hari kelima dan hari ini kita mulai belajar bunga mawar dasar. Di video ini saya tidak fokus cepat, tapi fokus supaya kamu paham bentuk dan arah potongannya. Kalau kamu baru belajar garnis, bunga mawar ini sering terasa menakutkan. Tetapi tenang, hari ini kita tidak langsung buat yang rumit. Kita mulai dari versi dasar untuk tumpeng. Untuk latihan hari ini cukup siapkan bahan yang mudah dibentuk, contohnya dari wortel. Gunakan pisau garnis yang nyaman di tangan, tidak perlu yang mahal. Yang penting tajam dan stabil. Kalau teman-teman belum punya alatnya, silahkan dicek di deskripsi ya. Fokus kita hari ini bukan ke alat, tapi ke kontrol tangan dan arah sayatan. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah sayatan untuk membuat kelopak. Setelah terbentuk seperti ini, kemudian potong di bagian atasnya. Potong lurus aja, tidak belok-belok ya. Kemudian lepas. Kalau kurang terpotong, dikasih sayatan tambahan ya, supaya jangan ditarik, dipotong aja, dibantu dengan potongan. Kemudian buang sudutnya di sisi kiri ya, di bagian pinggirnya hingga ke bagian bawah, kemudian diratakan kembali. Nah, ini adalah pola yang akan diulang-ulang terus ya, dari kelopak satu ke kelopak berikutnya. Pada umumnya untuk membuat garnis mawar seperti ini adalah 5 kelopak ya dari setiap layernya. Nah, ini adalah layer yang pertama. Setiap kelopak tidak harus sama ya, yang penting teman-teman bisa kontrol ukurannya yang hampir sama lah, sehingga membentuk 5 kelopak seperti ini. Polanya sama seperti kelopak yang tadi saya contohkan. Nah, ini adalah kelopak yang keempat yang akan dibentuk. Jadi diratakan dulu permukaannya, kemudian lanjut membuat kelopak. Nah, caranya bagaimana nih? Ya, tusuk dulu, kemudian diputar wortelnya ya. Jangan pisaunya, pisau hanya mengarahkan. Nah, setelah setengah ini tarik tipis, kemudian bagian atasnya dipotong kembali. Ingat ya, polanya seperti ini. Potong, kemudian buang sudutnya tipis sampai ke bawah sehingga kelopaknya terlihat atau terbuka. Nah, ini adalah potongan atau kelopak yang terakhir, yaitu kelopak yang kelima. Ratakan dulu bagian atasnya, bagian permukaannya, hingga membentuk oval ya, seperti itu ya, atau bulat. Kemudian seperti pola yang sebelumnya, yaitu tusuk, putar wortelnya, kemudian ujungnya mendekat ke kelopak yang pertama. Buang lagi bagian atasnya seperti ini. Dan ini terus berulang-ulang ya, sampai nanti kelopak di layer yang kedua. Setelah selesai kelopak-kelopak yang di layer yang pertama, nah di sini tersisa sudut-sudutnya ya. Sudut-sudutnya dibuang dulu ya, dibulatkan. Nanti seluruh sudut ini harus dibuang. Perhatikan ujung pisau ya. Ujung pisau itu harus berada di bawah kelopak yang di depannya. Terus putar, ini bisa dipotong sekaligus ya, seperti ini ya, untuk membuang sudut-sudutnya. Dipastikan tidak memotong kelopak yang sudah dibuat. Nanti bentuknya di layer yang kedua, bentuk dasarnya itu adalah bulat juga ya. Nah, terus dipotong
Nah, kalau sudah terpotong seperti ini kan bisa tuh, akhirnya bulat, terlihat bulat kan. Di layer yang kedua, poin pentingnya adalah kelopak yang dibuat itu berada di depan dua kelopak ya, seperti ini. Dipastikan setiap kelopak saling menumpuk dan tetap berada di antara dua kelopak di belakangnya. Kenapa pola ini harus diikuti supaya terlihat rapi dan konsisten? Supaya video ini tidak terlalu panjang, anggaplah sudah selesai ya untuk layer yang kedua dan ketiga. Nah, sekarang yang paling sering terjadi ya, merasa kesulitan lah teman-teman, itu di layer yang keempat ya. Di layer yang keempat ini bagiannya sudah kecil dan memang agak sedikit perlu konsentrasi ya, atau perlu paham polanya. Di layer yang keempat tetap ya, kelopak-kelopak yang dibuat harus berada di antara kelopak di belakangnya. Tuh seperti ini ya. Ini memang agak sedikit kesulitan sih teman-teman, tapi nanti akan kita buatkan video lanjutan ya kalau teman-teman belum begitu paham proses pembuatannya. Silahkan kalau misalkan teman-teman yang masih merasa kesulitan, ditulis aja di kolom komentar, mau dibuatkan kembali atau sudah cukup. Di hari kelima ini kita hanya menyampaikan bentuk-bentuk dasarnya dulu ya, atau prinsip-prinsip atau pola-pola yang harus diikuti teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanya, silakan ditulis aja di kolom komentar. Nanti kalau teman-teman pengen dibuatkan lagi video tutorial lengkapnya ya, sampai mulai dari awal sampai akhir, mungkin akan saya buatkan, tetapi videonya akan lebih panjang dari ini ya. Oke, saya rasa cukup ini dulu ya. Jadi untuk bunga mawar yang sudah dibuat ini, semoga teman-teman paham polanya atau urutannya ya. Mungkin bentuknya belum sempurna, tetapi ini adalah bentuk dasar yang akan dipakai nanti di hari berikutnya. Di hari ke-6 kita akan coba gabungkan garnis-garnis yang sudah dibuat disusun dalam satu layer. Tunggu video selanjutnya sampai hari ke-30.